Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miswari. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram dengan jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Jadi, video ini merupakan salah satu bentuk dalam penyelesaian tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Dalam video ini saya akan mengangkat salah satu tokoh pemikir daripada tafsir modern dan kontemporer, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana sih biografi daripada Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian bagaimana sih pemikiran daripada Nasr Hamid Abu Zaid, dan bagaimana contoh pemikiran daripada Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama itu bagaimana sih biografi daripada Nasr Hamid Abu Zaid ini. Jadi, Nasr Hamid Abu Zaid ini merupakan salah satu tokoh modernis yang berasal dari Mesir. Ia lahir pada tanggal 19 Juli 1943 di Qohfa, Tanto, Mesir. Dalam usianya yang ke-8 tahun, ia mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya atau mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz sebagaimana teman-temannya yang lain juga. Dan Nasr Hamid Abu Zaid ini pun memulai pendidikannya di kampung halamannya pada tahun 1951 dan pendidikan tingginya dimulai dari S1, S2 hingga S3 dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan mampu lulus dengan predikat Haig Honors. Jadi dari sinilah Nasr Hamid Abu Zaid awal mulanya ia menunjukkan bakatnya dalam bidang sastra dan bahasa, hingga ia mampu menghasilkan sebuah bacaan atau sebuah karya dalam pendekatan linguistik dalam bidang studi Quran dan pemikirannya yang lain. Ia pun mendapatkan sebuah beasiswa untuk mendapatkan gelar doktor dan tinggal di Amerika Serikat dengan melakukan sebuah penelitian di sana selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1978 hingga 1980 di sebuah Institute of Middle Studies dan beberapa universitas lainnya. Kemudian pada tahun 1992 ia melepas masa lajangnya dengan menikahi Dr. Ibtihad Yanis dalam usianya yang ke-49 tahun. Disinilah Nasr Hamid Abu Zaid menghasilkan banyak karya, dan di tahun ini pula Nasr Hamid Abu Zaid mendapatkan kasus hingga membawanya ke sebuah persidangan dan mendapatkan Nasr Hamid Abu Zaid ini divonis sebagai seorang yang murtad karena dianggap karya-karya yang dimilikinya mengandung kontroversi dengan agama Islam. Berbagai macam tuduhan yang dilontarkan kepada Nasr Hamid Abu Zaid membuat Nasr Hamid Abu Zaid memilih untuk meninggalkan Mesir dan bersama istrinya dan berdomisili atau berpindah ke Belanda. Jadi di Belanda inilah Nasr Hamid Abu Zaid dihormati, diistimewakan di sana, bahkan diangkat sebagai seorang ilmuwan besar dalam bidang studi Quran. Bahkan ia juga dianugerahi sebagai seorang profesor di salah satu universitas di Belanda. Bahkan Nasr Hamid Abu Zaid ini pun diberikan kesempatan untuk membimbing mahasiswa S2 dan S3 di Universitas Leiden. Jadi itulah biografi dari Nasr Hamid Abu Zaid dengan berbagai macam karya-karya yang dimilikinya, namun dianggap sebagai sebuah perlawanan bagi umat Islam, karena mengandung kontroversial dengan apa yang telah dianut, apa yang telah dipercayai oleh agama atau umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sih pemikiran daripada Nasr Hamid Abu Zaid ini. Jadi Nasr Hamid Abu Zaid ini merupakan pemikir yang sangat kental dengan pemikirannya mengenai asbabun nuzul. Yang kita ketahui bahwa asbabun nuzul merupakan sebab-sebab bagaimana turunnya Al-Quran. Jadi menurut Nasr Hamid Abu Zaid, menurutnya Al-Quran merupakan produk budaya Arab. Oleh karena itu, menurutnya posisi Al-Quran dengan teks-teks kebudayaan yang lain itu merupakan suatu hal yang sama. Jadi di sini bisa kita terbilang konsep atau menurut Nasr Hamid Abu Zaid, konsep wahyu menurut Nasr Hamid Abu Zaid itu merupakan konsep yang sangat berbeda sebagaimana yang kita pahami sebelumnya, bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik merupakan lafaz maknanya. Namun berbeda menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid,
Memang wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang menciptakan atau yang membuat Al-Quran tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri dengan berpatokan atau dengan sesuai dengan kebudayaan atau pola kehidupan masyarakat Arab pada zaman tersebut. Kemudian dengan itulah Nasr Hamid Abu Zaid ini ingin merombak konsep ulumul Quran, terutama tentang asbabun nuzul, karena menurutnya asbabun nuzul ini merupakan suatu hal yang dapat menyingkat teks dengan realitas yang ada, sehingga ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membebaskan ilmu-ilmu Al-Quran, terutama terkait dengan asbabun nuzul. Dan kemudian ia juga ingin mengubah pemikiran umat Islam dari ikatan teologis mistis kepada ikatan hingga ilmiah dan rasional. Itulah konsep dari pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid mengenai tentang asbabun nuzul. Jadi untuk merincikan konsep asbabun nuzul, Abu Zaid merincikan dalam 4 masalah. Yang pertama itu alasan diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Jadi dalam pandangan Abu Zaid, ilmu tentang asbabun nuzul merupakan ilmu yang memberikan bekal kepada kita berupa materi baru yang memandang teks dapat merespon realitas, baik dengan cara menguatkan ataupun menolak dan menegaskan hubungan yang dialogis dan dialektik dengan realitas. Kemudian konsep yang kedua yaitu model penurunan secara bertahap. Dalam hal ini, Abu Zaid menolak riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia sebelum diturunkannya kepada Nabi. Ia menganggap permasalahan ini sebagai mitos belaka. Menurutnya, penurunan Al-Quran seperti ini seolah mencabut Al-Quran dari akar realitasnya. Poin pertama dan kedua ini sebenarnya bukan asbabun nuzul, tapi Abu Zaid menjadikannya dua pembahasan ini sebagai pengantar untuk memahami konsep daripada asbabun nuzul. Kemudian konsep yang ketiga yaitu dalalah, yang dimana dalam memahami sebuah ayat dan kaitannya dengan asbabun nuzul. Dalam permasalahan ini Abu Zaid mengkritik ulama dalam masalah keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Menurutnya, para ulama terdahulu memukuskan terhadap keumuman lafaz dan tidak menghiraukan kekuasaan kekhususan sebab. Padahal seharusnya kekhususan sebab yang menjadi fokus perhatian karena turunnya ayat itu sebagai respon terhadap realitas yang ada. Kemudian konsep yang terakhir yaitu mengenai cara penentuan asbabun nuzul. Dalam hal ini Abu Zaid menggugat para ulama yang terlalu berpegangan pada riwayat dan menentukan asbabun nuzul. Padahal menurutnya periwayatan mengenai asbabun nuzul itu baru ada pada masa setelah sahabat. Kalaupun riwayat para sahabat itu bisa diterima, maka periwayatan selanjutnya dari generasi tabi'in mesti diperhatikan, karena pada masa itu adalah masa awal mula munculnya pertentangan politik dan berbagai macam fitnah. Jadi atas dasar inilah Abu Zaid menganggap bahwa penelitian kontemporer harus menikmati hak ijtihad dan mentahrij riwayat-riwayat yang berbeda dengan lebih signifikan, yaitu dan bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda yang eksternal dan internal yang membentuk teks. Karena asbabun nuzul bagi Abu Zaid hanyalah konteks sosial bagi teks. Sebab turunnya sebuah ayat sebagaimana dapat dicapai di luar teks, dapat pula dicapai dari dalam teks. Apakah dalam strukturnya yang pas atau dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dari teks yang umumnya. Jadi itulah konsep asbabun nuzul yang dilontarkan Abu Zaid untuk membuktikan keterkaitan antara teks dan realitas dan menampakkan gagasannya tentang sebagaimana produk budaya bangsa Arab, bahwa Al-Quran merupakan suatu produk budaya dari bangsa Arab tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana sih contoh penafsiran daripada Nasr Hamid Abu Zaid ini. Jadi Nasr Hamid Abu Zaid menafsirkan tentang poligami, di mana ia melakukan dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu ia melihat konteks ayat ketika turun dan mengaitkannya dengan tradisi Arab pra
Islam. Jadi Nasr Hamid Abu Zaid ini berargumen bahwa sebelum datangnya Islam, poligami itu boleh dilakukan hingga tidak terbatas. Namun setelah datangnya Islam, poligami itu dibatasi dengan hanya menikahi 4 orang saja. Kemudian langkah yang kedua yaitu ia meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Pada langkah ini Nasr Hamid Abu Zaid mencoba untuk menemukan makna yang terkait antara kedua ayat yang ditafsirkan, yaitu pada ayat An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. Jadi dalam penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid ini ia ingin mengungkapkan bahwa salah satu syarat seorang boleh dalam melakukan berpoligami itu adalah masalah keadilan. Akan tetapi untuk bisa berbuat adil, seseorang tidak akan mampu melakukannya karena Nasr Hamid Abu Zaid menyimpulkan bahwa poligami itu dilarang untuk diterapkan pada masa sekarang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu ia mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, klasik poligami diklasifikasikan dalam bab hal-hal yang diperbolehkan. Namun istilah pembolehan menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini tidak sesuai karena pembolehan terkait dengan hal-hal yang tidak dibicarakan oleh teks, sementara pembolehan poligami dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dan praktek poligami yang tak terbatas. Jadi pembatasan tidak berarti pembolehan. Jadi dari sinilah Nasr Hamid Abu Zaid ia berasumsi bahwa poligami dilakukan itu menurutnya adalah suatu hal yang haram untuk dilakukan. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.